Nur Aina dengan NIM 202220936. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai metode biseksi, yaitu materi langsung dari mata kuliah metode numerik. Adapun dosen pembimbing pada mata kuliah ini yaitu dosen Pak Rahmat Karim, SSI, MSI. Langsung saja pada topik atau pembahasan pada materi kali ini. Sebelum masuk pada pembahasan kali ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pembahasan pada kesempatan kali ini. Jadi pembahasan kali ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konsep biseksi, yang kedua algoritma biseksi, dan yang ketiga implementasi biseksi. Nah, untuk bagian pertama itu mengenai konsep biseksi. Kita perlu mengetahui apa sih sebenarnya konsep biseksi itu, bagaimana konsepnya gitu. Jadi konsep biseksi itu adalah metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear. Ide awal dari metode biseksi adalah metode tabel, di mana areanya dibagi menjadi n bagian, sementara dalam metode biseksi membagi reng menjadi 2 bagian saja. Jadi metode biseksi ini adalah pengembangan dari metode tabel, di mana kalau metode tabel itu areanya dibagi menjadi n bagian gitu. Maksudnya n bagian di sini tidak terbatas gitu. Jadi kita bebas menentukan berapa banyak n yang akan kita kerjakan begitu. Kemudian di metode biseksi ini rangnya itu dibagi menjadi 2 saja gitu, tidak lebih atau tidak kurang gitu. Kemudian akar-akar persamaan nonlinear dicari melalui proses iterasi gitu, dengan prinsip utama sebagai berikut, yaitu memilih bagian yang mengandung akar dan membuang yang tidak mengandung akar hingga diperoleh akar persamaan. Jadi pertama-tama itu kita harus menelaah terlebih dahulu kira-kira mana yang bisa kira-kira kita masukkan itu menghasilkan akar yang kita cari gitu, atau menghasilkan akar yang memang ditentukan gitu, atau dipastikan akan memiliki akar gitu. Kemudian kita atau kamu diberi waktu 1 menit untuk membaca dan menjawab setiap pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada soal atau misalkan ada kasus gitu tentang metode biseksi gitu, ya sebenarnya nggak harus 1 menit sih. Jadi kayak bebas waktu kita untuk menelaah tentang akar yang akan kita dapatkan. Maksudnya melihat bilangan yang mungkin bisa menghasilkan akar yang kita cari. Baik, selanjutnya kita masuk pada algoritma biseksi gitu. Jadi setiap metode pasti akan memiliki algoritma. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai algoritma biseksi. Nah, ini algoritma dari biseksi ya. Ini adalah star, di mana menunjukkan permulaan atau awal dari suatu algoritma tertentu. Jadi kemudian pada bagian ini itu mendefinisikan fungsi fx gitu. Jadi misalkan nih kita punya fungsi gitu. Nah, pada tahap pertama itu kita harus mendefinisikan nilai fx-nya gitu. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses menginput atau memasukkan nilai-nilai yang perlu kita masukkan. Maksudnya memasukkan nilai-nilai yang diminta gitu.
kemudian apa saja nilai yang diminta? Jadi yang pertama itu ada batas bawah. Nah, batas bawah ini bisa diinisialisasikan dengan variabel A. Kemudian yang kedua, batas atas itu dapat disimbolkan dengan variabel B. Kemudian toleransi error gitu. Toleransi error disimbolkan dengan variabel E. Kemudian iterasi maksimum disimbolkan dengan N. Selanjutnya itu adalah tahapan di mana kita mendapatkan fungsi nilai bawah, batas bawah maksudnya, dan fungsi batas atasnya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan pada bahagian ini atau tahap ini itu merupakan nilai yang diupdate dari nilai batas bawah dan batas atas. Nah, kemudian pada tahapan ini itu akan dilanjutkan dengan tahap looping atau tahapan pencarian akar. Dalam artian ini sudah proses dimana mencari hasil gitu. Nah, jadi jika nilai yang kita masukkan berupa batas atas dan batas bawahnya tadi mengandung akar atau memiliki akar, maka yang akan dimunculkan atau ditampilkan itu adalah informasi ini. Kalau tidak ada akar, maka informasi yang ditampilkan itu tidak ada akar. Namun jika batas atas dan batas bawahnya mengandung akar, maka yang akan ditampilkan itu adalah kondisi ini. Oke. Jadi kita langsung saja, ini adalah kode program dari metode biseksi gitu. Nah, ini yang pertama mendefinisikan fungsi ya, mendefinisikan fungsi dari persamaan biseksi gitu. Nah, ini kenapa terus yang perlu dipertanyakan, kenapa ini menggunakan POW? Jadi kenapa kita menggunakan POW? Karena pada fungsi ini itu menggunakan bilangan berpangkat. Nah, untuk bilangan berpangkat sendiri jika dimasukkan dalam fungsi program, maka bisa menggunakan POW atau power gitu. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu kita mulai untuk memasukkan satu persatu apa-apa yang memang dibutuhkan dalam metode biseksi gitu. Nah, yang pertama itu kenapa di sini kita masukkan float? Karena bilangan yang kita masukkan nanti itu ada bilangan yang menggunakan koma, dan jika menggunakan koma maka lebih baiknya itu kita menggunakan float atau double gitu. Cuman di sini kita menggunakan float saja. Nah, di sini ada variabel xb, kemudian variabel xa. Nah, xb dan xa ini merupakan variabel untuk batas bawah dan batas atas. Kemudian di sini ada toleransi, kemudian max yang menunjukkan banyak iterasinya ya, maksudnya maksimum iterasinya. Kemudian ada fxb dan fxa. Nah, jadi variabel fxb dan fxa ini fungsinya itu untuk
fungsinya itu untuk menyimpan nilai dari pengupdatean kembali dari fungsi dari nilai batas bawah dan batas atasnya gitu. Nah, kemudian di sini ada XR dan FXR. Selain itu di sini ada juga error ya untuk menyimpan nilai dari errornya. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian penginputan. Nah, di sini untuk nilai-nilai yang akan diinputkan itu sesuai dengan variabel yang telah diketahui ya di awal tadi. Itu ada input batas bawah itu, kemudian ada input batas atas, input toleransi, dan input iterasi maksimum. Kemudian pada tahapan selanjutnya itu ada FXB dan FXA, di mana untuk fungsinya itu untuk menyimpan atau menyimpan pengupdatean dari nilai fungsi batas bawah dan fungsi batas atas. Nah, setelah itu di sini ini adalah proses proses untuk kemudian mencari atau proses untuk menghasilkan hasil akhir dari metode biseksi ini gitu. Di sini itu ada banyak nilai-nilai yang akan diproses, mulai dari batas atasnya, batas bawah, kemudian pengupdatean untuk nilai batas atas dan batas bawah juga dimasukkan dalam bagian ini, kemudian errornya juga, kemudian toleransinya itu akan dimasukkan pada bagian ini, yang kemudian jika mengandung akar maka akan diproses pada tahapan ini gitu. Kemudian di sini jika iterasinya itu akan berhenti jika errornya lebih kecil dari toleransinya gitu. Dia akan break atau berhenti. Nah, kemudian kita masuk pada tahapan akhir dari program ini, di mana jika nanti menghasilkan akar ya, di mana akar yang kita cari, maka dia akan akan menginputkan nilai akar, yang dimana nilai akar tadi itu adalah disimpan dalam variabel XR, dan nilai fungsinya yang disimpan dalam variabel FXR. Kemudian akan ditampilkan juga errornya seberapa besar dalam metode biseksi ini. Namun jika tidak menghasilkan akar atau tidak memiliki akar, maka itu akan ditampilkan informasi berupa tidak ada akar dalam rentang batas bawah dan batas atasnya gitu. Kita coba running ya. Kita lihat bagaimana. Oke, ini kita coba running. Input batas bawahnya misalkan -1, kemudian batas atasnya 1, dan input toleransinya kita masukkan 0,01, dan input iterasinya 10. Oke, jadi ternyata itu mengandung akar dari persamaan di atas gitu. Jadi akarnya ini negatif 0,99218, dan nilai fungsinya ini serta errornya adalah 0,007812. Oke, cukup sekian ya untuk bahasan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.